Hari ini tim RAP menyampaikan kepada Bapak Sanjay dengan arti lain mensomasi Pak Sanjay. Pada hari ini kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Seandainya tidak ada itikat baik, kami akan melaporkan dugaan tersebut. Ngancam gitu loh, kami tuh diancam sama dia. Apapun bentuk ancamannya, Pak, kami akan mengambil langkah hukum yang jelas. Pak Sanjay, kemanapun engkau pergi, sampai ke lubang semut pun kami akan tetap mengejar Anda. Sebanyak 200 member UMKM yang menjadi korban investasi iklan perusahaan Come and Come kini balik menyerang Andi Rivaldi dan Kamal Taracan Mirchandani atau Sanjay lantaran kecewa dengan sikap Sanjay yang tidak memenuhi janjinya untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang sudah dijanjikan. Didampingi kuasa hukumnya, para member UMKM kemarin menggelar konferensi pers. Dalam pernyataan yang mereka buat bersama, mereka akan melayangkan somasi terbuka kepada Sanjay. Dan dalam waktu 3 kali 24 jam, Sanjay harus menepati janjinya mengganti biaya investasi slot iklan kepada para member UMKM. Dan jika dalam waktu yang sudah ditentukan, Sanjay enggan memenuhi tuntutan member UMKM, maka mereka akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Sanjay atas dugaan penipuan. Lantas, apa saja yang membuat para member UMKM kecewa dengan sikap Sanjay? Benarkah ada unsur ancaman yang dilakukan Sanjay terhadap para member UMKM selama ini? Tapi di belakang itu dia terus terang aja udah ketar-ketir ngadapin, kok semuanya kok jadi pecah, jadi nggak satu lagi. Bahkan dia malah ibu-ibu UMKM ini melawan saya. Jadi saya lihat Pak Sanjay itu kemarin keluar dari grup dengan sangat-sangat marah. Dia ya kayak semacam ketakutan. Nggak ketakutan juga. Ketakutan melarikan diri itu bukan kan ada kalanya melarikan diri. Ini nggak ketakutan karena nggak ada yang diharapkan lagi. Hari ini tim RAP menyampaikan kepada Bapak Sanjay dengan arti lain mensomasi Pak Sanjay. Pada hari ini kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Seandainya tidak ada itikat baik, kami akan melaporkan dugaan penipuan tersebut. Ngancam gitu loh, kami tuh diancam sama dia. Mungkin sedikit saya membahas terkait dengan ancaman dan dalil-dalil yang dibuatkan oleh Pak Sanjay ini. Satu yang ingin saya katakan, kembalikan dana daripada ibu-ibu UMKM, karena memang itu adalah dana pribadinya mereka sendiri, bukan dananya Pak Sanjay. Dan perlu Pak Sanjay ingat itu, Pak Sanjay, kemanapun engkau pergi, sampai ke lubang semut pun kami akan tetap mengejar Anda. Kami atas nama kuasa hukum tentu akan mengambil langkah-langkah hukum yang progresif untuk hal ini. Para member ini, mereka telah rugi sekian tahun dan rugi yang sangat-sangat miliaran rupiah. Dan ini yang perlu diingatkan. Dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga agenda-agenda yang dibuatkan dan didalilkan oleh Pak Sanjay yang selama ini diarahkan kepada ibu-ibu UMKM yang selama ini menyuruh untuk demo Farhad Abbas, meminta belas kasih kepada para lawyer-lawyer sebelumnya. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah kedok sebenarnya. Nah, indikasinya kami yang selama ini kami telusuri ini adalah sebuah kedok kejahatan yang dibangun secara struktur dan sistematis. Nah, kenapa saya katakan secara struktur dan sistematis? Hari ini mereka menggali sebuah lubang yang sangat dalam. Tentunya untuk ibu-ibu UMKM, mereka membuat sebuah pola yang sangat sistematis. Mereka membuat sebuah jaringan yang jaringan ini ya tentunya adalah korban-korban daripada UMKM itu. Apapun bentuk ancamannya, Bang, kami akan mengambil langkah hukum yang jelas.
nanti kami akan diskusikan dan kami akan mencari di mana indikasi pidananya. Kami akan laporkan itu apabila memang itu ada ancaman yang sangat serius. Ya. Karena janji hanya janji terus. Nggak cuma sekali, 2 kali, bahkan sampai 10-15 kali tetap dia pembohong, bener-bener pembohong. Pak Sanjay itu ya pembohong dan penipu. Iya benar, Andi udah keluar dari grup menyusul Pak Sanjay yang hari Selasa udah keluar duluan. Gitu. Grup itu isinya adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Pak Sanjay pada tanggal 15 bulan 1 kemarin akan diberikan bantuan katanya. Sebenarnya itu bukan bantuan, tapi itulah adalah kewajibannya Sanjay untuk mengembalikan top up kami. Janjinya itu bulan Februari, ya. Nah, pada tanggal 5 kemarin hari Selasa itu dari hari Senin udah ditagih, ya kan? Dari Februari itu nggak ada suaranya Pak Sanjay, belum memberikan kabar juga bagaimana kapan dia mau memberikan uang kami itu. Karena ada kata-kata seperti ini. Kalian harus memberikan KTP, 2 kalian harus menandatangani surat pernyataan, ya. Dan 3 kalian harus membantu Andi bila diperlukan. Lah kami bertanya, surat pernyataan itu isinya apa? Nggak dijelaskan. Kasih aja dulu KTP-nya dan isi link yang dia berikan, gitu. Dan klik link yang diberikan sama dia gitu loh. Lah kami nggak mau dong kalau nggak tahu isinya apa. Sikap Sanjay yang sudah tidak sejalan dengan member UMKM diikuti pula oleh koordinator UMKM Andi Rivaldi yang memilih mengikuti jejak Sanjay keluar dari grup para member UMKM. Dengan kata lain, meninggalkan para member UMKM yang sudah sekian lama telah berjuang bersama menagih dana titipan pada Elsa Syarif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas. Namun kini mereka harus berpisah jalan karena adanya ketidaksepahaman. Sikap Andi yang memilih keluar meninggalkan para member UMKM dituding hanya memanfaatkan para member sebagai bisnis belaka, bukan mencari keadilan. Dan seperti inilah curahan member UMKM yang merasa dimanfaatkan oleh Andi dan Sanjay untuk kepentingan pribadi belaka. Pak Andi udah ditinggalin sama ibu UMKM. Itu yang saya tahu kemarin, Pak Sanjay itu benar-benar diserang dengan kawan-kawan kita dari UMKM. Dia malah saya keluar, nggak lama lagi nyusul Pak Andi. Jadi tanggung jawab ke kita udah nggak ada, semuanya cuma. Kemarin terakhir Andi ada di grup. Dia bilang seperti ini. Kalau ibu-ibu nggak sejalan, ya cuma. Tapi saya lihat di sini, kenapa Pak Andi meninggalkan kita? Mana janjinya Pak Andi? Kenapa saya bilang begitu sama Pak Andi? Karena dia mengatakan begini, ya sudah, saya mau ngurusin ada job ya, job baru, saya dikasih 750 juta, lebih baik saya akan jalankan ini. Terus saya bilang begini, oh berarti baru saya tahu Pak Andi, berarti Pak Andi demo-demo itu Pak Andi bikin sebagai lahan bisnis Pak Andi, dapurnya Pak Andi. Saya bilang gitu. Apa itu salah Pak Andi? Saya bilang, bicara itu ke kamu. Saya bilang, itu jawabannya dia. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Oh iya, saya maafin. Nah itulah, dari situlah saya lihat Pak Andi ini hanya memikirkan diri dia sendiri. Andi juga sudah keluar dari grup. Artinya mereka tuh sudah mengakui bahwa mereka itu sudah salah. Kalau memang mereka benar, kenapa keluar dari grup? Kenapa tinggalin ibu UMKM? Ya, mungkin tadi udah disampaikan juga sama rekan saya Pak Herman dan Pak Ilham. Nah, kami akan mengambil langkah-langkah hukum supaya Pak Sanjay itu bisa menyelesaikan, bisa membayar uang ibu UMKM ini. Jangan lari dari tanggung jawab. Mungkin kedepannya juga kalau nggak ada respon baik dari Pak Sanjay, mungkin kami akan lakukan demo besar-besaran ke rumah Sanjay untuk minta pertanggungjawaban terkait uang ibu-ibu UMKM ini. Tolong Pak Sanjay, itu adalah uang kami, balikin uang kami.
Jangan memperkaya diri dengan menipu orang, ya. Dengan menipu kami ini, tolong kembalikan uang kami, itu adalah kewajiban Pak Sanjay. Jangan tinggalkan orang-orang UMKM yang udah berjuang selama ini dengan begitu saja tanpa rasa iba. Sedangkan di situ adalah kewajibannya Pak Sanjay. Di sisi lain, Deoli Payumara yang baru saja ditunjuk menjadi kuasa hukum keluarga Sanjay mengatakan dana titipan yang selama ini diperdebatkan merupakan dana pribadi keluarga Sanjay, bukan dana investasi para member UMKM. Hal itu tertuang pada dokumen yang dimiliki Sanjay. Terlepas dari perselisihan yang terjadi antara Sanjay dan member UMKM, Deolipa akan tetap mengupayakan menagih uang titipan pada Elsa Syarif, Vidi Galenso, dan Farhad Abbas. Bahkan jika diperlukan akan menempuh jalur hukum. Lantas, apa tanggapan Vidi Galenso atas pernyataan Deolipa tersebut? Mungkin hari Senin kita akan layangkan surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Kita minta uang keluarga ini, uang yang dititipkan dikembalikan. Itu harapannya begitu, makanya kita akan bikin surat dulu, surat permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut. Nah, kalau itu tidak digubris, kita baru melakukan langkah-langkah yang sifatnya hukum, berupa teguran hukum, yaitu somasi pertama, teguran hukum pertama, kita minta uangnya dikembalikan juga dengan jangka waktu. Kalau somasi pertama tidak digubris juga, kita masuk ke somasi kedua, teguran hukum kedua, yaitu minta uangnya dikembalikan juga. Nah, kalau sudah bicara baik-baik nggak dikembalikan, kemudian surat baik-baik hukum juga nggak dikembalikan, berarti kita patut menduga ada unsur-unsur upaya kemudian menggelapkan uangnya. Makanya kita akan membuat laporan polisi setelah itu, yaitu dengan laporan dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan itu diatur dalam KUHP, pasalnya 372, 374 KUHP. Kan istilahnya mereka yang menjual kan akan melakukan upaya hukum. Ya bagus. Kalian harus memahami kode saya itu kalau kalian mengerti hukum acara, ya, dalam gugatan perdata, dalam laporan pidana. Karena kalau dalam pidana ternyata tidak terbukti, ini bisa menjadi berbalik menjadi suatu laporan palsu. Gugatan perdata kalau ternyata tidak benar, dalam hukum acaranya itu ada yang namanya gugatan rekonvensi. Jadi kita akan tetap berada pada alur-alurnya, alur prosesnya, alur hukumnya bagaimana. Kalau uang pribadi dari rekening pribadi, ya berarti kan uang titipan, apalagi sudah didokumentasikan dengan surat-surat uang titipan. Nah, kalau dari perusahaan kan beda. Perusahaan tentunya diserahkan kepada pengacara, tapi kan perusahaan tidak sama sekali menyerahkan uang tersebut. Jadi yang menyerahkan kan adalah pribadi atau keluarga inti. Jadi ini dianggap sebagai uang titipan. Jadi dalam konteks ini saya tetap beranggapan ini adalah uang pribadi keluarga besar berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan kemudian berdasarkan bukti-bukti transfer yang ada. Ya, buktinya sudah lengkap, menceritakan suatu kejadian dan keadaan, baik secara kondisional, keadaan-keadaan tindakan biasa maupun keadaan-keadaan proses hukum. Termasuk juga keadaan-keadaan perbankan di mana ada bukti-bukti transfer, ada cerita-cerita penyerahan uang segala macam begitu kan, baik cash maupun transfer itu sudah ada semua dan kronologis juga sudah lengkap. Jadi saya rasa ini sudah cukup bisa menceritakan suatu keadaan di mana memang adanya uang titipan yang diserahkan. Apalagi sudah ada pengakuan juga. Gitu. Karena ini bukan utang piutang, tentunya pemberian juga berdasarkan kerelaan gitu dari Pak Sanjay kepada para UMKM itu. Dengan catatan semua dokumentasinya ada gitu. Seperti itu. Jadi harapannya itu selesai, di UMKM selesai, di keluarga besar Pak Sanjay selesai, di mantan kuasa hukumnya juga selesai. Jadi semua berjalan secara baik. Memang sebenarnya uang para member itu adalah uang yang di Pak Kamal yang disita oleh Polda Jatim waktu perkara itu bergulir, ya, disita dengan putusan bebas murni yang saya juga kaget karena sebenarnya ini adalah peristiwa yang berulang. Sebelumnya Pak Kamal pernah di penjara terpidana untuk kasus investasi tisu, ya. Nah, ini dia lepas karena konstruksi hukumnya adalah bukan investasi tapi pemasangan slot iklan. Itu kami yang bangun rekonstruksi itu sehingga dia BAP kami dipakai oleh Dr. Susilo bisa bebas murni, ya. Nah, itu
berarti semua uang yang disita Polda Jatim, aset berupa mobil, handphone, emas batangan, motor, dan barang-barang lain saya tidak tahu persis nilainya, itu dikembalikan semua ke Kamini. Nah, ini kenapa ke Kamini? Ini juga silakan tanya aja ya. Kita punya salinan putusannya. Nah, itulah uang hasil dari setoran para member ya. Tiba-tiba tadinya 55 M dianggap kan diarahkan ini uangnya member. Nah, tiba-tiba sekarang beritanya rekan Diolipa mewakili Sanju untuk meminta uang keluarga. Ini kan sudah kacau ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.